Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engki Saputra. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Baiklah, saya akan menjelaskan tafsiran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim dikenal sebagai Al-Muqatta'at, huruf-huruf yang dipakai dan dilisankan secara mandiri. Terdapat pada permulaan surat-surat dan jumlahnya tidak kurang dari 28 surah dan terbentuk dari satu huruf atau lebih, paling banyak 5 huruf abjad Arab. Huruf-huruf yang membentuk singkatan itu ada 14 jumlahnya. Alif, Lam, Mim, Sad, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Ta, Sin, Ha, Kaf, dan Nun. Dari huruf-huruf itu, Kaf dan Nun berdiri sendiri. Pada permulaan, surah Kaf dan Kalam. Sisanya ada dalam panduan 2 atau lebih pada permulaan surah-surah tertentu. Muqatta'at lazim dipakai di kalangan orang-orang Arab. Mereka memakainya dalam syair-syair dan percakapan. Seorang ahli syair Arab mengatakan, "Kulna kifi lana fakalat kaf." Artinya, kami katakan kepada perempuan itu, "Berhentilah sejenak untuk kami." Dan ia berkata bahwa ia sedang berhenti. Di sini huruf kaf menampilkan kata waqaftu, aku berhenti. Ada pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diriwayatkan oleh Qurtubi demikian. Kafa bis saifi sa, artinya cukuplah pedang sebagai obat penyembuh. Sa menampilkan safian. Di dunia barat dan juga di negeri-negeri timur, juga peniruan singkatan itu telah menjadi umum dan luas. Tiap kamus memuat daftar singkatan-singkatan itu. Muqatta'at itu singkatan-singkatan untuk sifat-sifat Tuhan tertentu. Pokok masalah suatu surah yang pada permulanya ditempatkan singkatan itu mempunyai perhubungan yang mendalam dengan sifat Tuhan yang ditampilkannya. Huruf-huruf itu tidak ditempatkan serampangan saja pada permulaan berbagai surah. Tidak pula huruf-huruf itu digabungkan sebuah saja. Ada perhubungan yang mendalam dan jauh jangkauannya antara berbagai pasangan. Huruf-huruf yang membentuk pun mempunyai tujuan tertentu. Pokok masalah surah-surah yang tidak mempunyai huruf-huruf singkatan bernaung di bawah dan mengikuti pokok masalah surah-surah yang memilikinya. Zalika terutama dipakai dalam arti itu, tetapi kadang-kadang digunakan juga dalam arti ini. Kadang-kadang dipakai untuk menyatakan pangkat tinggi dan kemuliaan wujud yang dimaksud. Di sini, kata itu mempunyai arti bahwa kitab itu seolah-olah jauh dari pembaca, dititik dari segi faedahnya yang luar biasa dan agung. Al dipakai untuk menyatakan suatu tujuan pasti yang diketahui oleh pembaca. Dalam arti ini, kata zalikal kitab akan berarti inilah kitab atau inilah kitab itu, kitab yang dijanjikan itu. Kata al dipakai juga untuk menyatakan gabungan semua sifat yang mungkin ada pada seseorang.
Raib berarti kegelisahan atau tidak ketentraman hati, keraguan, malapetaka atau bencana atau pendapat jahat, tuduhan palsu, atau fitnah. Ayat ini tak berarti bahwa tidak akan ada yang merasa ragu-ragu mengenai Al-Quran. Ayat ini hanya mengandung arti bahwa ajaran begitu masuk akal, sehingga orang yang berpikir sehat yang menelaahnya dengan pikiran tidak berat sebelah dan tanpa prasangka akan mendapatkannya sebagai petunjuk yang aman dan pasti. Al-gaib berarti sesuatu yang bersembunyi atau tidak nampak, sesuatu yang tak terlihat, tidak hadir atau jauh sekali. Tuhan, para malaikat dan hari kiamat, semuanya al-gaib. Lagi pula, kata yang digunakan dalam Al-Quran tidak berarti hal-hal yang hayali dan tidak nyata, melainkan hal-hal yang nyata dan telah dibenarkan adanya meskipun tak nampak. Maka keliru sekali menyangka seperti dikira oleh beberapa kritikus Al-Quran dari Barat, bahwa Islam memaksakan kepada para mengikutnya beberapa kepercayaan aneh yang tidak dapat dipahami dan mengajak mereka mempercayainya dengan membabi buta. Kata ini berarti hal-hal yang meskipun di luar jangkauan indera manusia dapat dibuktikan oleh akal atau pengalaman, yang tidak tertangkap oleh panca indera tidak senantiasa tak dapat diterima oleh akal. Tiada dari hal-hal gaib yang orang muslim diminta agar beriman kepadanya itu di luar jangkauan akal. Banyak benda-benda di dunia yang meskipun tak tampak terbukti adanya dengan keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang kuat, dan tiada seorang pun dapat menolak kehadiran benda-benda itu. Anak kalimat. Mendirikan salat berarti mereka melakukan salat dengan segala syarat yang telah ditetapkan. Agama berarti ia menempatkan benda atau perkara itu pada keadaan yang tepat. Beribadah itu mengungkapkan lahiriah dari perhubungan batin manusia dan dengan Tuhan. Tambahan pula, karunia Tuhan meliputi baik badan maupun roh. Maka ibadah yang sempurna itu ialah saat jasmani dan rohani keduanya sama-sama berperan. Tanpa keduanya, jiwa sejati ibadah itu tidak dapat dipelihara. Sebab meskipun pemujaan oleh hati itu merupakan isinya, dan pemujaan badan itu hanya kulitnya saja, namun isi tidak dapat dipelihara tanpa kulit. Jika kulitnya binasa, isinya pun pasti mengalami nasib yang sama. Iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan inti sejauh menyangkul hubungan iman kepada Rasul-Rasul Tuhan. Islam mewajibkan para pengikutnya beriman bahwa ajaran semua nabi yang terdahulu bersumber dari Tuhan, sebab Tuhan mengutus utusan-utusannya kepada semua kaum. Akhirat berarti tempat tinggal ukhrawi, ialah kehidupan di hari kemudian. Al-akhirah dapat juga berarti wahyu yang akan datang. Arti kedua kata itu lebih lanjut diuraikan
dalam Al-Quran menyebut dua kebangkitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan beliau untuk pertama kali terjadi di tengah orang-orang Arab dalam abad ke-7 Masehi, ketika Al-Quran diwahyukan kepada beliau, dan yang kedua terjadi di akhir zaman dalam wujud seorang dari antara para pengikut beliau yang kemudian dikenal sebagai Imam Mahdi atau Al-Masih yang kedua. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.